Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Widyaningsi Wode dengan NIM A1Q1210818 kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 4 dengan judul materi tugas perkembangan sosial individu. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama, masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak atau late childhood berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada awal dan akhirnya, akhir masa kanak-kanak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Tibanya akhir masa kanak-kanak dapat secara tepat diketahui, tetapi orang tidak dapat mengetahui secara tepat kapan periode ini berakhir. Karena kematangan seksual yaitu kriteria yang digunakan untuk memisahkan masa kanak-kanak dengan masa remaja, timbulnya tidak selalu pada usia yang sama. Dengan demikian, ada anak yang mengalami masa kanak-kanak yang lebih lama dan ada pula yang lebih singkat. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa masa akhir anak-anak berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu akan memasuki masa pubertas, yaitu di usia 12 tahun. Ciri-ciri perkembangan pada masa akhir anak-anak. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, perkembangan fisik. Pada masa akhir anak-anak, kenaikan tinggi per tahun adalah 2-3 inci. Kenaikan berat badan lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan, berkisar antara 3-5 poin per tahun. Yang kedua, perkembangan kecerdasan. Perkembangan kecerdasan pada periode ini ditandai oleh adanya ditambah kemampuan yang disebut System of Operation, satuan langkah berpikir, yang bermanfaat untuk mengkoordinasikan pemikiran dan ide dengan peristiwa tertentu ke dalam pemikirannya sendiri. 3. Perkembangan bahasa. Selama masa kanak-kanak akhir, anak mengalami kemajuan dalam kosakata serta tata bahasa mereka. Saat anak masuk sekolah dasar, mereka memperoleh keahlian yang memungkinkan mereka untuk membaca dan menulis. Cara anak memikirkan kata-kata berubah selama masa kanak-kanak akhir. Mereka menjadi kurang terikat pada tindakan dan persepsi yang diasosiasikan dengan kata-kata. Selain itu, mereka juga menjadi lebih analitis dalam memahami kata-kata. 4. Perkembangan sosial. Kecenderungan anak usia 6-11 tahun untuk bergaul dengan teman sebaya, membentuk kelompok, dan membuat kesepakatan antara mereka. Teman-temannya terkadang mendapatkan perhatian dan prioritas daripada orang tuanya. Kelima, perkembangan emosi. Perkembangan emosi. Pola emosi umum dari akhir masa kanak-kanak berbeda dari pola emosi awal masa kanak-kanak dalam dua hal. Pertama, jenis situasi yang membangkitkan emosi, dan kedua, bentuk ungkapannya. Perubahan tersebut lebih merupakan akibat dari meluasnya pengalaman dan belajarnya daripada proses pematangan diri. B. Masa remaja. Masa remaja menurut Mapiar berlangsung pada umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12-13 tahun sampai dengan 21 atau 22 tahun adalah remaja akhir. Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence berasal dari bahasa Latin yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, sesuatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. Menurut Hurlock, secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak-anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah.
Integrasi dalam masyarakat atau dewasa mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari perkembangan ini. Tugas perkembangan masa remaja. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan, serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Hurlock ialah yang pertama, menerima keadaan fisiknya dan menerima perannya sebagai pria atau wanita. Yang kedua, menjalin hubungan-hubungan baru dengan teman-teman sebaya, baik sesama jenis maupun lain jenis kelamin. 3. Memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tuanya, juga dari orang-orang dewasa lainnya. 4. Memperoleh kepastian dalam hal kebebasan pengaturan ekonomis, sekurangnya untuk diri sendiri. 5. Memilih dan mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau jabatan. 6. Mengembangkan keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang diperlukan sebagai warga negara. 7. Menginginkan dan dapat berperilaku yang diperbolehkan oleh masyarakat. Ke-8. Mempersiapkan diri untuk memasuki masa pernikahan dan hidup berkeluarga. 9. Menyusun nilai-nilai kata hati yang sesuai dengan gambaran dunia yang diperoleh dari ilmu pengetahuan yang memadai. C. Dewasa dini. Menurut seorang ahli psikologis perkembangan, orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik atau transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. Perkembangan sosial masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Tugas perkembangan dewasa awal adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan. Dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Dari segi fisik, masa dewasa awal adalah masa dari puncak perkembangan fisik. Perkembangan fisik sesudah masa ini akan mengalami degradasi sedikit demi sedikit, mengikuti umur seseorang menjadi lebih tua. Segi emosional pada masa dewasa awal adalah masa di mana motivasi untuk meraih sesuatu sangat besar yang didukung oleh kekuatan fisik yang prima. Sehingga ada stereotip yang mengatakan bahwa masa remaja dan masa dewasa awal adalah masa di mana lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada kekuatan rasio dalam menyelesaikan suatu masalah. Ciri-ciri perkembangan dewasa awal yaitu yang pertama, usia reproduktif. Masa dewasa adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga, tetapi masa ini bisa ditunda dengan beberapa alasan. Ada beberapa orang dewasa belum membentuk keluarga sampai mereka menyelesaikan dan memulai karir mereka dalam suatu lapangan tertentu. Yang kedua, usia pemantapan, baik di bidang pekerjaan dan di bidang kehidupan keluarga. Ini adalah masa di mana seseorang mengatur hidup dan bertanggung jawab dengan kehidupannya. Pria mulai membentuk bidang pekerjaan yang akan ditangani sebagai karirnya, sedangkan wanita muda diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. C. Usia banyak masalah. Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang tidak siap memasuki tahap ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya. Persoalan yang dihadapi seperti persoalan pekerjaan atau jabatan, persoalan teman hidup, maupun persoalan keuangan. Semuanya memerlukan penyesuaian di dalamnya. D. Usia tegang dalam hal emosi. Banyak orang dewasa muda mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya, seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan, dan sebagainya.
Ketegangan emosional seringkali dinampakkan dalam ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Masa keterasingan sosial. Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman kelompok sebaya semakin menjadi renggang. Dan berbarengan dengan itu, keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. F. Masa komitmen. Mengenai komitmen, Bardwick mengatakan, nampak tidak mungkin orang mengadakan komitmen untuk selama-lamanya. Hal ini akan menjadi suatu tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul. Namun, banyak komitmen yang mempunyai sifat demikian. Jika Anda menjadi orang tua untuk selamanya. Jika Anda menjadi dokter gigi, dapat dipastikan bahwa pekerjaan Anda akan terkait dengan mulut orang untuk selamanya. G. Masa ketergantungan. Masa dewasa awal ini adalah masa di mana ketergantungan pada orang lain. Siapapun yang telah berjasa dalam dirinya, ketergantungan ini mungkin pada orang tua, keluarga, dan lembaga pendidikan lainnya. H. Masa perubahan nilai. Beberapa alasan terjadinya perubahan nilai pada orang dewasa adalah karena ingin diterima pada kelompok orang dewasa, kelompok-kelompok sosial, dan ekonomi orang dewasa. I. Masa kreatif. Bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah orang dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual. Kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreativitasnya ini melalui hobi, ada yang menyalurkannya melalui pekerjaan yang memungkinkan ekspresi kreativitas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemateri kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.